There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, doubting was a part of me. Day and night, fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. And nunca السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And the salam, السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي. أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tisu ke bawah? Ya ada. Iya, betul-betul tisu. Habis di situ ya orang Sultan. Ya di sini di atas sana sih langsung. Para penjamu, tamu, atau kepada para panitia, kami mohon kesediaannya untuk mengamankan Ustadz Abdul Somad. Iya, Ustadz sudah tiba di tempat ini, sudah memasuki halaman gedung ini. Untuk kami mohon untuk kita aman, untuk tidak berdiri, untuk
Kalau selfie di tempatnya masing-masing, kita duduk dengan tenang dan kita sambut dengan salawat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz sudah turun dari mobil dan segera memasuki ruangan. Kita ucapkan bersama. Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama sebagai hamba Allah kita patut bersyukur karena dengan izinnya lah pada pagi hari ini kita masih Allah berikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka tabligh akbar peringatan Maulid evaluasi teladan Rasulullah SAW dalam diri bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang kami hormati Bapak Al-Mukarram Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad. Selamat datang Pak Ustadz. Yang kami hormati Ketua Yayasan Insan Cita Indonesia Bapak Dr. Andi Madukeleng MSc. Selamat datang bersama rombongan Yayasan Insan Cita Indonesia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kami lihat juga ada Ustadz Lutfi, Ustadz Munif yang ada di sini, Ustadz Munif Godal, alhamdulillah bersama dengan kita. Ketua DMI Kota Palu. Demikian sambutan dari Ketua Yayasan Insan Cita Indonesia. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad. Kepada Ustadz disilakan. Takbir. Sallu ala Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Suara saya jelas? Jelas. Anak raja menangkap semut. Semut disuluh dengan pelita. Kalau ada yang mengatakan Ustadz Somad imut, perlu mengganti kacamata. Jangan tersinggung, itu sekedar membalas pantun saja. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di kayu ara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir ini sehat. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tali. Sudah lama saya ceramah, baru di Palu mikrofon dirubah berkali-kali. Ini sebetulnya ceramah apa pantun? Dua-duanya insya Allah. Kalau Bapak Ibu masih bisa tersenyum, itu artinya masih sehat. Tapi kalau saya berpantun semuanya diam, itu tandanya malaikat maut sudah sampai di airport. Padahal ini bulan tua. Tanggal berapa hari ini? 30. Tanggal 30 masih bisa tersenyum. The best, luar biasa. Orang hari ini tanggal 30 ini wajahnya susah diungkapkan dengan kata-kata. Tapi orang di Palu, Masya Allah, alamnya yang indah. Bangun tidur, pandang ke kiri, gunung. Pandang ke kanan, gunung. Di tengah laut, samudra, benua, danau, air yang begitu indah, luar biasa. Kalau nggak percaya, lihat foto-fotonya di Instagram Ustadz Abdul Somad. Maksudnya yang belum follow, segera follow. Mudah-mudahan yang hadir ini semua badannya sehat. Amin. Hatinya sehat. Amin. Pikirannya sehat. Amin. Lisannya sehat. Amin. Kantongnya sehat. Amin. Yang terakhir ini aminnya kuat sekali. Bagaimana ceritanya Ustadz Abdul Somad bisa datang ke Palu? Yang membawa saya kemari, sebelah kanan Ustadz Munib Godal, sebelah kiri Ustadz Lutfi Godal. Kami berteman sejak 1998. Sekarang sudah 2022. Pertemanan kami seperempat abad yang lalu. Kenapa bisa bersama sampai hari ini? Karena orang Palu ini baik-baik. Coba kalau waktu kuliah dulu mereka sombong. Ustaz Somad bisa ke Palu? Tidak bisa. Coba kalau waktu kuliah dulu mereka minjam uang nggak bayar-bayar. Tapi karena hubungan kami baik, akhirnya saya sampai ke Palu. Tapi kedatangan saya tidak hanya diurus mereka berdua. Ada namanya Insan Cita Indonesia. Bapak Ahmad Ali dan Ibu Nilam, ada pula Pak Andi beserta keluarga besar pondok pesantren. Saya sudah datang ke sana. Bapak Ibu sudah main-main ke pesantren Insan Cita Indonesia di Sigi? Silakan datang. Apa kesan Ustadz? Satu kata, amazing. Lalu kemudian ada Dewan Masjid Indonesia. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti saya ketinggalan pesawat. Ini tabligh akbar saya yang terakhir. Bukan berarti habis ini saya mati.
Saya sudah dibawa ke Sigi, dari Sigi pergi ke Parimo, dari Parimo ke Donggala, dan akhirnya adalah di Palu. Setelah dari sini menuju Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru Riau, 4 hari 4 malam. Ibu Nilam tumbang. Mudah-mudahan sehat. Ini ustadz-ustadz sebenarnya hampir tumbang, tapi karena didoakan ibu-ibu semua. Saya banyak yang nanya, Ustadz Somad minumnya apa? Teh manis. Makanannya apa? Ya makanan biasa, nasi, ikan, cumi, daging. Tidak ada makanan khusus, tidak ada. Kenapa Ustadz sehat? Karena doa jamaah. Semua jamaah ini mendoakan Abdul Somad, betul? Serius ini? Jangan ada dusta di antara kita. Tabligh akbar, peringatan maulid, evaluasi teladan Rasulullah SAW dalam diri bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Pada kesempatan ini yang mau saya sampaikan ada 5 poin. Kenapa 5? Karena kalau 6 susah. 5 poin. Kenapa Ustadz Somad itu kalau tausiah selalu pakai angka 5? Buku saya juga begitu. 99 tanya jawab sholat, 37 masalah populer, 66 tanya jawab umroh, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab Ramadan. Kenapa pakai angka? Supaya mudah ingatnya. Kenapa pakai angka 5? Supaya jamaah yang kepanasan dia tahu. Yang keempat, oh berarti nggak lama lagi penderitaan ini segera berakhir. Itu tujuannya. Adik-adik yang mahasiswa-mahasiswi terbiasa membuat ringkasan poin 1, 2, 3, 4, 5. Selesai 5 ini, maka saya pun akan pulang. Poin yang pertama, bahwa acara ini terwujud mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena satu orang, tapi karena berjamaah. Lucu ya kalau saya terkejut. Acara ini terwujud bukan karena satu orang, tapi karena kita berjamaah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Siap berjamaah? Siap bersama? Dunia boleh berubah, musim boleh berganti, pagi berubah jadi siang, siang berganti jadi malam, tapi satu yang tidak berubah. Apa dia? Perasaan aku ke kamu. Bahwa kita adalah bersaudara. Udara artinya perut, se artinya satu, saudara satu, udara perut, saudara seperut. Jadi kalau saya katakan saudara seperut, saya, ibu, bapak, adik, kakak berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa. Kalau dikatakan perut ibu, ibu saya, ibu bapak, ibunya ibu, berbeda, nggak sama, tapi semuanya berasal dari rahim Hawa. Mohon maaf jangan tersinggung. Ada yang tidak berasal dari rahim Hawa? Tolong angkat tangan. Kalau ada berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Saya orang Palu, saya orang Sulawesi Tengah, saya orang Kaili, saya orang Sumatera, saya orang Melayu, saya orang Jawa, saya orang Batak. Beda suku bangsa, semuanya berasal dari asal yang sama. Kullukum min Adam, kalian semuanya dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Ada di sini yang berasal dari besi, berarti Robocop.
Ada di sini yang berasal dari kelelawar, berarti Batman. Ada di sini yang berasal dari kabel, kalau dibuka tulang kulitnya keluar kabel, berarti transformer. Kita ini semua adalah Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Kembali ke dalam tanah, akan dimakan cacing. Yang disombongkan apa? Warna kulitnya tanah, cuman saya agak putih dikit. Ustadz Somad, ya katanya kita ini dari tanah ya. Betul. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Teman saya itu sombong, teman saya itu angkuh, katanya dari tanah. Dia dari tanah, cuman dari tanah sengketa. Tapi jangan ini dijadikan nanti alat untuk menunjuk orang. Tanah sengketa. Kita sedang merenungkan diri kita. Kalau ada di antara kita yang angkuh, yang sombong, memperbaiki diri. Inilah pelajaran yang pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La farqa bainal arabi wal ajab. Tidak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Inilah mengapa orang Palu rela datang bangun pagi. Kabarnya ada yang datang dari jam 8 tadi, betul? Hah? Jam 6. Allah. Jam 5. Jadi sarapannya di mana? Allahu Akbar. Ampuni dosa Abdul Somad karena lambat datang. Tapi saya terlambat datang bukan karena tidur-tiduran santai. Kami tadi menjenguk bekas-bekas pukulan ombak tsunami yang meluluh lantakkan kota. Bangunan jatuh 2 meter ke bawah, pom bensin hilang, masjid yang katanya terapung tenggelam. Untuk mengambil pelajaran, hai Abdul Somad. Jadi saya di sini dibawa oleh Ustadz Munib bukan sekedar melihat gunung, bukan sekedar melihat laut, tapi juga melihat efek. Maka setelah keliling-keliling barulah saya datang kemari. Mudah-mudahan Allah mengampunkan silap salah dosa Abdul Somad. Kenapa tabligh akbar ini bisa terwujud? Karena ada orang-orang yang bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ada yang masang karpet, ada yang ngasih bunga-bunga, betul? Dan yang dikasih bunga cuman pentas, bukan, sampai tiang gawang pun dikasih bunga. Luar biasa. Hah? Telur. Masya Allah, telur itu. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa sarapan bubur. Sudah lama saya ceramah, baru ini melihat tiang gawang dikasih telur. Allahu Akbar. Begitulah hebatnya, sampai-sampai tiang gawang pun bertelur di Palu ini. Ini yang perlu dipoto, diambil gambarnya. Belum ada kejadian di tempat lain. Ini nampaknya karena futsal itu maka telurnya telur ayam. Tapi kalau lapangan besar berarti telur burung unta dipasang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dibuat untuk apa? Ada pulut kuningnya, ada telur ayamnya, tiang gawang dikasih bunga, ada telur ayam untuk mengingatkan anak kita. Ini adalah mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Habibillah. Ini grup hadroh. Grup hadroh apa namanya, Bu? Wanita soleha dunia akhirat. Wanita selawat Indonesia. Wanita solawat Indonesia. Ternyata ibu ini suaranya laki-laki. Ustadz Somad sehat, jamaahnya mati. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Poin yang pertama, ajaran Nabi adalah berjamaah. Siap jaga jamaah? Takbir. Poin yang kedua, iyyakum wal hasada. Janganlah kamu kena penyakit hasad. Tahu hasad? Hasad. Ayatnya Bapak Ibu semua hafal. Wa min syarri hasidin. Enak ceramah di Palu. Orangnya hafal Quran semua. Juz 30. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran 30 juz. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat jilbab kawan bagus, ngelihat rumah kawan bagus, ngelihat mobil kawan baru. Ini mobil siapa? Mobil dia baru, iya. Langsung kita tenangkan dia, tenang. Mobilnya kredit, alhamdulillah. Andai kita bilang cash, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dari hasad. Ini hari apa? Hari Ahad, hari libur. Mestinya jamaah pergi ke pantai main-main liburan, tapi masih mau datang pengajian. Mudah-mudahan jamaah ini masuk surga semuanya. Memilih antara dua, mandi-mandi, jalan-jalan, berenang-berenang, ke hutan, outbound, camping, browsing, kencing, mancing. Tapi mereka datang pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan ngaji hati jadi bersih. Amin. Nanti sore ada yang acara walimah nikah. Datang ya Bu, pernikahan saya. Ya, naik ke atas pentas. Barakallah lakuma alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mestinya doanya tulus ikhlas, selamat menempuh hidup baru. Tapi karena hati sakit, sama-sama kuliah, sama-sama sekolah, sama-sama kerja, kenapa dia nikah duluan? Kenapa ketemu jodoh? Barakallahu lakum. Ketika keluar dari hotel, orang nanya, itu yang nikah teman bukan? Iya. Kalian sama kuliah kan? Iya. Kalian sama sekolah kan? Iya. Kalian sama kerja kan? Iya. Kok dia nikah duluan? Iya, dia pakai pelet. Hati kita sudah kena penyakit hasad. Dari hasad berubah menjadi hasud. Itu temanmu. Ya. Kok rumahnya besar? Kok mobilnya mewah? Salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi
ajmain. Mantap. Jadi nanti sore kalau di acara undangan itu ada orang jilbabnya bagus, menenangkan hati, banyak-banyak sholat. Lihat berjilbabnya bagus. Sallallahu rabbuna. Jangan tahan, lepaskan. Betul. Ini mobil siapa? Mobil dia. Allahumma sholli. Aduh, ini semuanya nikmat datang dari Allah. Allah menguji dia dengan hartanya. Kita doakan supaya dia berzakat, berinfak dan bersedekah. Allah menguji dia dengan rumah yang besar. Kita doakan supaya di rumah itu ada sakinah, mawaddah, warahmah. Allah menguji dia dengan mobilnya. Doakan supaya dengan mobil itu dia rajin sholat berjamaah. Allah menguji dengan wajah gantengnya. Doakan supaya dia tidak selingkuh, dilarikan pelakor. Betul. Yang pertama, jaga jamaah. Yang kedua, jaga hati. Yang ketiga, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma mana'aka alla tasjuda li Adama is amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawab dia? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Jangan Alhamdulillah, orang yang ada di Palu ini nggak ada yang sombong. Memang dulu ada beberapa orang yang sombong, tapi sudah ditelan air laut semua. Kita doakan saudara kita yang sudah meninggal dunia, mereka mati syahid. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal, doakan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau kita akan kejelekannya, maka kalau kita ceritakan kejelekannya berarti kita ghibah. Maka sebutkan baik-baiknya saja. Andai dia tidak baik, dia sudah meninggal dunia, maka sebelum mati itu mungkin dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Di kening malaikat maut tertulis la ilaha illallah. Supaya apa? Sebelum dia mencabut nyawa, maka orang itu melihat dan membaca la ilaha. Kalau menyebut Palu, bibir mesti bergerak. Palu. Kalau menyebut Abdul Somad, bibir mesti bergerak. Abdul Somad. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah, bibir tidak perlu bergerak, cukup terbuka, hanya lidah saja. La ilaha. Begitulah nanti orang yang terbujur kaku menjelang sakratul maut, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah satu kali, jangan ganggu lagi, diam saja. Tapi kalau dia bertanya-tanya, surat tanah mana? Dia nanya, berapa harga solar sekarang? Maka katakan, jangan pikirkan lagi la ilaha illallah. Siapa yang sering berzikir, maka itulah yang akan dia dengar. Makanya kita pagi siang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu nanti akan terngiang ketika kita berada di rumah sakit, anak nggak ada, menantu nggak ada, suami nggak ada, istri nggak ada, karena tidak boleh masuk ke ruang. Nama ruangannya ICU, tertulis di situ ICU, artinya apa? I see you, you don't see me. Aku bisa melihat kamu, kamu tidak bisa melihat aku. Kalau istri mau datang menjenguk, kata security, nggak boleh lama-lama. Ibu pun datang menjenguk, apa? Surat tanah mana? Kita sendirian di ruang ICU, sunyi di tengah keramaian, kota Palu ramai, hiruk pikuk, tapi kita berada di tengah kesunyian. Tapi kalau kita sering berzikir, maka di telinga kita terngiang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau ada orang foto, kita posenya mesti bagus. Kadang tukang foto ini pas saya lagi teriak dia foto. Kalau ibu sering berzikir, nanti saat menjelang sakaratul maut, yang terngiang di telinga adalah zikir. Kalau ibu sering bersolawat, maka yang terngiang di telinga adalah solawat. Kalau ibu sering lagu dangdut, pas lagi terbujur kaku di ruang ICU, terngiang sudah. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Jauhkan kami dari mati su'ul khatimah ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut datang mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar ini ibu bapak suka berzikir. Sekarang banyak orang selesai sholat gak zikir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ayam dapat beras. Zikir dulu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahana anta maulana. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya heran kalau ada orang zikir bisa. Jadi gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Sayang bingung kalau ngitung pakai ini Pak Ustadz, kadang-kadang lupa udah berapa kali bolak-balik. Pakai tasbih, boleh pakai tasbih, boleh di alat hitung. Saya
malu Pak Ustadz. Ada tasbih digital, letakkan di jempol, tapi pelan-pelan. Ada juga di jempol, lihat cepatnya. Apa ini yang dia baca? Jangan-jangan nanti waktu catatan amalnya diberikan malaikat, ini catatan amalmu, catatan amal orang Palu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Catatan amal dia kumur-kumur, 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 kumur-kumur. Bunyinya enggak ada. Seperti dapat gorengan panas. Saya kalau selesai sholat jadi imam di pondok pesantren, saya kalau selesai sholat zikirnya kuat, astagfirullahaladzim. Kenapa Ustaz zikirnya kuat? Saya ngajar makmum di belakang. Karena kalau saya nggak kuat, nanti anak-anak ini kan ditanya sama emaknya pulang ke rumah. Nah, ya imamnya tadi siapa? Ustadz Somad. Tadi dia zikir. Iya, zikirnya apa? Tapi saya tidak menyalahkan saudara saya yang zikirnya pelan. Mungkin dengan pelan dia makin khusyuk. Jadi kalau ada teman kita yang zikirnya pelan, kita jangan ganggu dia. Dia zikir pelan, tenang, kita zikir kuat. Ya biasa aja, jangan kita ganggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini zikir apa ngajak kelahi? Betul? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang tidak angkuh dan sombong dengan banyak berzikir. Ini hati ini kalau tidak dizikir, diisi setan, diisi jin, diisi hantu, tuyul, mbak yul, nyiblorong, sundil bolong, suster ngesot. Ustaz hafal semua ya. Jangan-jangan setan-setan ini kawan Ustaz semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi orang-orang yang membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Sekarang yang ke nampaknya ikhtilaf orang Palu. Sebagian bilang yang ketiga, sebagian bilang yang keempat. Akhirnya saya pun bingung. Makanya kalau dalam hidup ini kita tidak punya pendirian, kita akan bingung sendiri. Contohnya siapa? Saya. Kita masuk ke RSJ. Tahu RSJ? Rumah sakit jiwa. Masuk ke ruang pos, ada satpam. Masuk ke situ, ada orang gila di situ. Terus dia bilang, "Bapak gila ya?" "Saya waras, kamu yang gila." Terus kita masuk ke dalam, ketemu di lapangan bola. Ada 10 orang gila, tepuk tangan. Orang gila, orang gila. "Saya waras, kalian yang gila." Habis itu kita masuk lagi ke dalam, ketemu orang gila rame-rame bilang, "Selamat datang orang gila, selamat datang orang gila." Lama-lama kita ragu, sebetulnya siapa yang waras? Begitulah hidup ini. Saking banyaknya orang gila, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Ini sebetulnya sekarang ini 4 apa 3? Saya ingat 4. Saya cuma mau ngetes aja. Syukron Ustadz Lutfi Godal. Saya ingat yang keempat. Saya cuma ngetes aja. Ustadz Somad orangnya suka ngetes. Jangan begitu Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah kita mesti istiqomah. Qul amantu billah, katakan Tuhanku Allah, summa istaqim, istiqamah. Sekali Allah tetap Allah. Qul huwallahu ahad, mintanya siapa-siapa? Allahus. Allahus Somad. Allah itu tempat meminta, sedangkan ini Abdus Somad. Yang betul itu Abdus Somad. Tapi kalau menurut ejaan Inggris Abdul Somad. Jadi ini menurut ejaan
Kalau ejaan Indonesia Abdus Somad. Mana ada orang baca ayat Qul huwallahu ahad Allahul Somad. Itu namanya idgham syamsiyah. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan istiqomah sholat subuh berjamaah, istiqomah sholat duha, istiqomah zuhur berjamaah, istiqomah sholat asar berjamaah, istiqomah maghrib berjamaah, maghrib ke isya'nya ngaji baca Quran anak-anak di masjid surau langgar musola. Habis isya'nya inilah tantangan yang paling berat karena drama Korea sudah datang. Gadget, handphone, bola, TV, parabola, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ustaz Somad nggak boleh ngejek Instagram karena kami kenal Ustaz dari Instagram. Ustaz Somad nggak boleh ngejek YouTube, kami tahu Ustaz Somad dari YouTube. Betul? Di ceramah saya ini direkam di kamera, diupload ke YouTube. Nama channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Follower. Ada orang yang tidak punya YouTube, dia tidak punya Instagram, dia tidak punya TikTok, dia tidak punya FB, tapi follower dia yang paling besar di dunia, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah kita istiqomah, maka balasan yang terakhir diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga jannatul firdaus. Semua yang hadir ini insyaallah masuk dalam surga jannatul firdaus. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Ibu yakin? Bapak yakin? Yang di atas yakin? Mereka lebih yakin daripada kita. Kenapa? Karena mereka lebih dekat ke surga. Yang menjamin bukan Abdul Somad, yang menjamin bukan kiai, yang menjamin bukan tuan guru, yang menjamin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya datang dari Allah, dan Allah kalau sudah berjanji 5 kali kita katakan innaka la tukhliful. Allah tidak ingkar janji. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Tapi kalau sudah la ilaha illallah jangan zina. Betul? Kalau sudah la ilaha illallah jangan riba. Betul? Kalau sudah la ilaha illallah jangan minum khamar. Kamu kenapa minum khamar? Jangan mabuk, jangan sabu-sabu, jangan narkoba. Yang mabuk saya, yang pakai sabu saya, yang beli uang saya. Apa urusan kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Ada orang
sekarang ngomong begitu? Ada. Ada. Jangan urus anak saya, jangan urus pacar saya, jangan urus neraka saya, urus saja surgamu. Orang Palu nggak usah marah, ngomongnya lembut aja. Memang yang masuk neraka kamu, tapi kalau tsunami-nya datang rumahku kena juga, bodoh. Memangnya kalau mengamuk lautan itu dibedakan yang mana rumah orang yang taat dengan mana rumah pelaku maksiat? Rata semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Kalau dia datang, dia tidak hanya menimpa yang jahat saja, yang baik pun kena juga. Betul? Mudah-mudahan kita semua mengambil iktibar pelajaran. Sengaja tadi kami buat video di masjid apa namanya Ustaz? Masjid Babul Arqam yang tenggelam ke dalam. Kami membuat video, saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua. Inilah masjid yang awalnya terapung, sekarang tenggelam. Kenapa? Kita ambil iktibar pelajaran. Kita tidak mengatakan orang Palu jahat, kita tidak mengatakan orang Palu. Ini ada hikmah di balik ini semua. Kita berdoa semua yang sudah mendahului kita itu mati syahid dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mengambil pelajaran yang bermakna buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai 9:30, sekarang sudah jam 10:20. Saya andai nggak ngelihat jam, berarti saya sudah berdiri 50 menit. Saya sampaikan 5 poin, berarti satu poinnya 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit. Andai nggak melihat jam, saya sudah tahu. Kenapa? Terasa dari kesemutannya. Nah, sisa 10 menit saya jawab beberapa pertanyaan. Boleh? Dari Kelurahan Petobo, ex Likuifax. Pak Ustadz, kami mau tanya bagaimana hukumnya bila ada korban bencana ditemukan dikebumikan satu liang kubur yang tidak sempat diidentifikasi dan diketahui agama dan keyakinannya. Ada indikasi. Yang pertama, kalau laki-laki khitan, mayoritas muslim berkhitan. Walaupun ada saudara kita yang tidak muslim berkhitan karena takut penyakit kelamin, maka kita satukan. Tapi kalau sudah tidak dapat diidentifikasi karena sudah berhari-hari, kulitnya sudah mulai lembut lunak, cabut tercopot, maka langsung dikuburkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena tak sanggup lagi, lain lagi bau, lain lagi kulit ini lepas, maka kita satukan, maka kita minta ampun kepada Allah kalau kita silap dan salah. Allah tidak akan membebani lebih daripada kemampuan kita, kecuali kalau dalam keadaan normal, maka yang muslim dimakamkan di pemakaman muslim, yang non muslim dimakamkan di tempat lain, karena tidak boleh disatukan. Kenapa tak boleh? Karena yang muslim kita berziarah kubur, kita ucapkan doa, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pada saat tidak normal, kaedahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, maka beberapa yang agak-agak terlarang terlaksanakan karena dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Mudah-mudahan Allah mengampuni saudara-saudara kita. Amin. Jelas? Apa amalan yang harus ditingkatkan di saat usia sudah jelita, jelang 50 tahun? Ini nyindir saya. Saya lahir 1977, sekarang sudah 2022. Berarti umur saya sekitar 25-26. Saya ini udah jelita, jelang 50 tahun. Belum menikah, belum dapat jodoh. Doa atau zikir apa Pak Ustadz yang perlu saya amalkan? Yang pertama, sholat hajat. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Usolli sunnatal hajat.
hajatnya jangan sebutkan di mulut, dalam hati saja. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah, jangan disebutkan di mulut, apalagi di masjid, nanti didengar kawan sebelah. Usolli sunnatal hajat, untuk jodoh. Pertama, salat sunat hajat dikabulkan Allah. Yang kedua, la tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah. Begitu dalam tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin. Surat ini kalau dibacakan dimudahkan Allah urusan. Baca surat Yasin, selesai surat Yasin baca doa, ya Allah bi barokati surat Yasin, barokah surat Yasin, kalau jodohku masih jauh dekatkanlah ya Allah. Lalu yang ketiga adalah la yaruddul qada illa doa, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Yang pertama doa pakai sholat, yang kedua doa pakai yasin, yang ketiga doa saja, tidak pakai sholat, tidak pakai yasin, berdoa kepada Allah, meminta dengan bahasa masing-masing, dengan minta sebenar-benar minta. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, bertemu di restoran. Man from Mars, woman from Venus, perempuan dari planet Venus, laki-laki dari planet Mars, bertemunya di Palu. Tidak ada yang sulit kalau Allah mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah cuman ingin sujudmu lebih lama, Allah cuman ingin tanganmu lebih tinggi, Allah cuman ingin air matamu menetes meminta. Saya dari pengalaman hidup, banyak hal-hal yang di luar logika akal. Kalau sudah kehendak Allah, kalau kita yang mau belum tentu, tapi kalau Allah yang mau, tak ada yang sulit bagi Allah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh didekatkan Allah jodohnya. Yang bilang amin yang belum jodoh aja. Oh. Bagaimana pendapat Ustadz dengan larangan pemerintah agar masyarakat tidak tinggal lagi di lokasi likuifaksi zona merah, sedangkan kita yakin bahwa musibah atau bencana datangnya dari Maha Kuasa, di mana saja bisa terjadi. Mohon pencerahannya. Keputusan pemerintah mesti dimusyawarahkan dengan Majelis Ulama Indonesia, Al Khairat, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, karena masyarakat ini hati dan pikirannya amat sangat dekat dengan para alim dan ulama. Memang betul semuanya takdir dari Allah, tapi ada usaha dan ikhtiar. Tolong jangan berikan beban, tapi berikan solusi. Kalau katakan jangan di sini, terus alternatifnya di mana? Kalau dikatakan ini haram, yang halalnya mana? Sehingga keputusan dihasilkan dengan wa amruhum syura bainahum, keputusan diambil dengan cara bermusyawarah. Memang betul semuanya takdir Allah, tapi ada usaha dari kita supaya kita selamat dunia akhirat. Makanya di pinggir laut saya lihat di tembok tinggi batu-batu, saya tanya, ini untuk apa nih Pak Ahmad Ali? Ini untuk membendung kalau terjadi nanti tanah akan dinaikkan ke atas, masyarakat juga akan diberikan penyuluhan. Saya yakin dan percaya berkat doa-doa kita Allah akan menyelamatkan Palu sampai hari kiamat insyaallah. Ini suratnya luar biasa karena tintanya warna kuning. Saya seorang janda yang cerai hidup. Sekarang saya hidup dengan anak-anak saya. Alhamdulillah anak saya sudah masuk pesantren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak juga memasukkan anaknya ke pesantren. Saya sudah melihat pesantren Insan Cita Indonesia 6 hektar gratis tis. Setiap kabupaten kota dapat jatah 5 orang. Pesantrennya enak, kamarnya bagus, pakai kasur bersih, tempat
tempat tidur. Dan di pesantren Insan Cipta Indonesia yang dapat rumah bukan cuman guru dan santri, burung walet pun ada rumahnya di sana. Saya lihat sendiri, ini apa? Ini asrama, ini apa? Ini rumah guru, ini apa? Ini masjid, ini apa? Sarang walet. Sejak pisah dengan suami saya, meniatkan untuk fokus kerja dan mendidik anak. Apakah saya berdosa jika saya mengkhususkan untuk tidak menikah lagi di umur saya yang masih muda ini? Nikah itu pilihan atau keterpaksaan? Saya memilih belok kiri, saya memilih belok kanan. Menjadi orang Sumatera itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Oh, jadi dulu malaikat nanya, mau jadi orang Sumatera apa orang Sulawesi, gitu ya? Gitu ya. Menjadi laki-laki ini pilihan atau keterpaksaan? Keterpaksaan. Saya terpaksa jadi laki-laki. Apa? Ada hidup ini yang bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih antara makan pisang dengan makan telur ayam. Itu pilihan. Betul? Oh, makan pisang atau telur ayam? Kalau Ustaz, saya makan telur ayam dulu, habis itu baru makan pisang. Maka ketika menikah juga kita diberikan Allah pilihan untuk menikah atau tidak menikah. Mungkin ibu tidak mau menikah karena trauma, tapi nanti kalau traumanya sudah selesai, datang laki-laki yang baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki yang meminangmu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, maka menikahlah. Wahai para wali, nikahkanlah. Tapi kalau yang datang itu Fir'aun, kalau yang datang itu Namrus, ya kan? Mudah-mudahan suami ibu semuanya baik-baik. Adik-adik yang pernah bersuami sekarang tidak ada, yang masih gadis, yang datang itu nanti juga yang soleh-soleh insyaallah. Yang belum punya, hubungi Ustadz Lutfi, hubungi Ustadz Munib, mereka punya banyak stok insyaallah. Ada beberapa orang soleh yang mereka simpan untuk persiapan, ada insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, palu tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, anak-anak kita menjadi berbakti pada orang tua, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, wa abwaban ni'mah, pintu-pintu kenikmatan, wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba, wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia ampunkan dosanya, lapangkan kuburnya,
Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat membangun masjid, berwakaf, berinfak, bersedekah, membangun pesantren gratis untuk yatim duafa. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas sholihin was sholihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Min hafazil Quran, menjadi penghafal Quran. Minal afifat, menjaga diri dari zina. Wal mujahidat, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Palu, Sulawesi Tengah negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'an al-ghala wal wafa wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang akan bersama di surga Jannatul Firdaus bersama nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama saya tausiah, baru di Palu lah dihadiri Spiderman. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Abdul Somad. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih banyak.